Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad faza man ittaqa, haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati seluruh pengurus Musola Lailatul Sabilal Muhtadin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para asatidz yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan insyaallah sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju musola ini demi untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah, setelah itu kita lanjutkan dengan taklim rutin pekanan ini. Semoga saja langkahan kaki yang jamaah kita semua langkahkan ke tempat ini, dan ayunan tangan yang kita ayunkan ke tempat ini yang mulia ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa tercurah selalu pada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, dan kita umatnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jazakumullah khairal jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus yang telah mengundang kami untuk mengisi kajian pada kesempatan sore hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita sedikit akan mengenal atau belajar, ya, sama-sama kita belajar tentang dunia jin. Nah, ini dia kajian yang sangat jarang sekali diberikan oleh para asatidz, ya, bisa jadi di kajian-kajiannya. Karena selama ini kenapa kita memahami dunia jin itu dengan serampangan. Jadi yang kita pahami kebanyakan dari katanya-katanya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita sedikit, ya, akan membahas satu kitab, ya, yang menurut saya sangat luar biasa, itu, ya, yang ditulis oleh guru saya, guru ruqyah saya, yaitu Ustadz Kiai Haji Musdar Bustamon Tambusai LCMA. Beliau ini pakar ruqyah syariah di Indonesia, alumni Azhar, dan beliau menulis banyak sekali buku-buku tentang dunia jin, alam jin, gitu, ya. Jadi beliau sangat produktif sekali menulis, ya. Karena dari pertama saya belajar ruqyah sekitar tahun 2007, beliau sudah mungkin menulis 10 buku lebih, ya. Bahkan ada yang satu buku itu sampai 1000 halaman lebih. Dan
pustaka ininya ya, kajian pustakanya atau sumber yang beliau ambil dari kurang lebih 300 sampai 400 buku. Sangat luar biasa sekali. Jadi ini sangat menarik sekali gitu ya untuk kajian pada kesempatan kali ini ya. Karena semoga saja dapat mengobati kehausan kita tentang ilmu, terutama tentang dunia jin yang selama ini dipahami serampangan oleh kebanyakan masyarakat kita. Bapak-bapak dan ibu serta jamaah sekalian, Mas Musola Sabilal Muhtadin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sedikit akan membahas tentang tempat-tempat tinggal jin. Jadi sebagaimana manusia, jin itu juga punya tempat tinggal. Ya. Jin juga butuh tempat tinggal. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar sekali tempat tinggal jin yang kafir dan yang muslim. Kalau jin yang muslim itu ya, mereka senang bertempat tinggal di tempat yang bersih-bersih. Seperti masjid ini. Musola ini ya, dan masjid-masjid di sana banyak jin. Bisa jadi pada kesempatan kali ini kita duduk di majelis ini, mereka hadir bersama kita. Dan wallahualam berapa banyaknya kita tidak tahu karena mereka adalah gaib, tidak tampak. Jadi jin-jin muslim yang apalagi yang soleh, pasti mereka ingin sekali bertempat tinggal di tempat-tempat yang bersih, yang baik. Nah, beda dengan jin-jin kafir. Kalau jin-jin kafir ini bertempat tinggal di tempat-tempat yang kotor. Ya. Jin kafir, jin fasik itu bertempat-tempat tinggal yang kotor. Seperti apa, Pak? Ya di WC, ya. Kemudian di pembuangan sampah, tempat-tempat najis dan lain sebagainya. Jadi mereka senang tinggal di sana. Nah, pada umumnya mereka itu bertempat tinggal di tempat-tempat yang sunyi, yang jauh dari keramaian. Ya. Seperti apa, Pak? Hutan, ya, semak-semak, kemudian lembah, padang pasir yang luas, laut, pegunungan dan lain sebagainya. Jadi sebagaimana kita sekarang pahami bahwa jin-jin tersebut bertempat tinggal seperti layaknya manusia. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pertama ini kita akan sedikit membahas tentang beberapa tempat tinggal jin. Yang pertama, jin itu tinggal di gua. Di gua. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bercerita, kami pernah bersama-sama Rasulullah SAW pada suatu malam, lalu kami kehilangan beliau sehingga kami mencarinya ke beberapa lembah dan perkampungan. Lalu kami bertanya-tanya apakah beliau dibawa terbang atau terbunuh. Kemudian malam itu kami bermalam buruk bersama orang-orang. Paginya kami melihat beliau datang dari arah Gua Hira. Kami berkata, "Ya Rasulullah, kami kehilangan engkau. Lalu kami mencarimu, tapi tidak kami temukan hingga kami bermalam dengan buruk bersama orang-orang." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Telah datang kepadaku pengundang atau dai dari bangsa jin, lalu aku pergi bersamanya. Kemudian kubacakan Al-Quran kepada mereka, lalu Rasulullah SAW pergi bersama kami, lalu memperlihatkan kepada kami bekas-bekas dan sisa api mereka." Hadis riwayat Muslim. Nah, ini adalah satu dalil yang sangat jelas kepada kita semuanya bahwa jin-jin tersebut bertempat tinggal di dalam gua.
Jadi yang selama ini kita pahami bahwa gua itu tempat tirakat, Pak ya. Tempat bersemedinya katanya orang-orang yang dulunya orang-orang sakti, para wali-wali. Nah, kalau kita pahami, kalau kita cerna lagi secara detail, mohon maaf di sini ternyata ada Pak Camat. Nggak ngelihat tadi Pak Camat. Ahlan Pak Camat. Kalau kita pahami secara detail gitu ya, kalau ada orang yang tirakat di dalam gua, kemudian dia setelah dia tirakat tersebut mendapatkan kesaktian dan mengaku sebagai seorang wali, sekarang pertanyaannya Pak, apa bisa dipercaya orang tersebut? Nah, bisa dipercaya nggak kira-kira? Kalau dia mengaku-ngaku sebagai wali? Jawabannya sangat tidak bisa dipercaya. Kenapa? Ketika dia tirakat bersemedi, maka banyak kewajiban-kewajiban dia terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak dia tunaikan. Otomatis ketika dia tirakat, dia tidak sholat. Ya kan? Otomatis ketika dia tirakat, dia tidak pernah membaca Al-Quran. Kalau zikir bisa jadilah. Tetapi kalau sholat sama membaca Al-Quran, nonsen. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam ini ke masyarakat. Jadi kalau seandainya ada yang mengaku-ngaku bahwa mereka ya bersemedi atau bertirakat atau bertapa di dalam gua, dan kemudian mereka mengaku-ngaku mendapatkan wangsit katanya, ya, dan mereka menjadi wali, itu adalah sangat tidak logis dan ini perlu diwaspadai. Dan kita banyak melihat bagaimana keadaan gua-gua yang di dalamnya ya sangat lembab, dingin ya, dan banyak binatang-binatang yang berbisa dan binatang-binatang buas. Ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, tempat tinggal jin yang selanjutnya adalah di gunung, di lembah, dan di lautan. Jadi Bilal bin Haris bercerita bahwa dalam salah satu perjalanannya bersama Rasulullah SAW, ketika singgah atau berhenti di suatu tempat, ia mendengar Rasulullah SAW berkata, telah bertengkar jin muslim dan jin musyrik. Lalu mereka meminta kepadaku agar ditempatkan di suatu tempat. Maka yang muslim kutempatkan di Al-Jalas, yaitu di perkampungan dan gunung-gunung. Sedangkan yang musyrik kutempatkan di Al-Ghawr, di gunung-gunung dan di lautan. Nah, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, Inna arsya iblis alal bahri fayuba'asu sarayahu fayuftinunan nas fa'azamahum indahu a'zamahum fitnah. Sesungguhnya singgasana iblis itu di lautan. Lalu dari sana ia mengutus bala tentaranya untuk menggoda manusia. Yang paling mulia bagi iblis adalah prajuritnya yang mampu menimbulkan fitnah yang paling besar. Nah, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa pusat dan markas pergerakan iblis itu di laut atau samudra.
Dalam hadis lain, riwayat Muslim juga disebutkan bahwa fitnah paling besar yang mendapatkan penghargaan dari iblis itu adalah upaya setan untuk menceraikan suami istri. Jadi selama ini kan kita mendengar Pak ya, bahwa selain gunung-gunung gitu ya, kalau gunung-gunung wajar lah tempatnya jin gitu ya, karena dia tempatnya yang sangat sulit dijangkau ya, dan banyak hutannya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah meletakkan jin itu yang musyrik itu ya di gunung-gunung. Begitu juga jin muslim. Ada di gunung-gunung ya. Kemudian jin yang musyrik selain di gunung-gunung diletakkan oleh Rasulullah SAW di lautan. Dan bahkan bisa jadi ya di antara kita ada yang mengetahui bahwa, tahu Pak, yang namanya, pernah dengar yang namanya David Copperfield, yang ahli sihir itu, ahli sulap dari Amerika itu. Konon dia mendapatkan ilmu-ilmunya itu ya dari selat segitiga Bermuda. Ya. Kenapa segitiga Bermuda itu yang disebut angker sekali? Mereka meyakini bahwa jin-jin yang membantu segala sesuatunya untuk keperluan David Copperfield itu berasal dari segitiga Bermuda. Tetapi di sini yang paling sharih atau jelas ya, kalau kita lihat dari dalil tadi yang disebutkan bahwa laut itu yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, saya Abu Nasr Ibnu Muhammad Ibnu Abdullah Al-Imam menyebutkan bahwa sebagian ulama berpendapat laut yang dimaksud dalam hadis itu adalah Samudra Pasifik Al-Muhit Al-Hadi, karena ia merupakan pertemuan semua benua ya. Karena dia merupakan pertemuan semua benua, maka kerajaan jin yang terbesar yang ada di dunia ini bukanlah segitiga Bermuda kalau kita lihat dari hadis tadi, tetapi mereka berada di Samudra Pasifik. Makanya banyak sekali misteri-misteri yang sangat luar biasa di lautan, terutama bagi para pelaut-pelaut lah. Banyak menemukan kejanggalan dan keanehan gitu ya, karena memang kerajaan mereka di sana. Pernah dalam satu kesempatan ketika saya menghadiri, diundang khutbah Jumat di salah satu kapal di tengah lautan Mbak ya, bahwa di kapal tersebut ya pernah ada sesuatu yang sangat aneh dan mengganjilkan. Nah, kemudian salah seorang dari kru kapal memanggil salah seorang, ya kalau bisa dikatakan orang sakti lah ya, orang sakti. Kemudian ketika diminta ke sana, beliau minta menyiapkan satu kepala kerbau untuk dipersembahkan kepada penunggu lautan tersebut ya. Ini cerita kru kapalnya kepada saya, dan beliau menyaksikan secara jelas bahwa ketika tampah yang berisi kepala tersebut, ketika diletakkan di atas laut tersebut, sebelum nyampe di atas laut sudah ditarik ke bawah dengan tarikan yang sangat luar biasa katanya, yang tidak pernah terbayangkan olehnya sebelumnya. Memang seperti itu ya, karena kekuatan kerajaan terbesar mereka adalah di lautan. Nah, bagaimana dengan lautan-lautan yang ada di sekitar kita? Ya sama saja. Banyak orang yang hilang tanpa jejak di lautan ya. Kemudian banyak orang yang berangkat ke laut untuk mencari nafkah, tetapi tiba di sana tidak tidak ada kabarnya lagi, tidak pulang dalam artian, wallahu alam, setelah dicari-cari tidak ada bekasnya juga.
Nah, mengenai gunung dan lembah sebagai tempat tinggal jin dijelaskan pula dalam sebagian nas, baik dari Al-Quran maupun hadis. Di antara nas yang menjelaskan itu adalah salah satu hadis yang menyebutkan sebab turunnya ayat 6 di dalam surah Al-Jin, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asyuyuti dalam Rubab An-Nuqul fi Asbab An-Nuzul. Ada seorang laki-laki Bani Tamim bernama Rafi bin Umair menceritakan awal sebab dirinya masuk Islam. Katanya, di suatu malam aku berjalan di suatu tempat yang berpasir, tiba-tiba rasa kantuk memaksaku untuk tidur. Aku pun turun dari kendaraanku dan merabahkannya. Aku tidur dan sebelum itu aku meminta perlindungan dengan mengucapkan ini ketika dia mau tidur tuh, aku berlindung kepada pembesar jin di lembah ini. Di dalam tidur aku bermimpi melihat seorang laki-laki memegang sebilah pisau dan ingin menusuk leher untaku. Aku terbangun sembari melihat ke kanan dan ke kiri, tapi aku tidak melihat sesuatu. Aku bergumam, hanya mimpi. Lalu aku pun tidur kembali. Lagi-lagi aku bermimpi yang sama. Lalu terbangun dan aku melihat untaku meronta-ronta. Aku berpaling dan tiba-tiba aku melihat seorang anak muda memegang pisau seperti yang kulihat dalam mimpi itu bersama seorang bapak tua yang mencengkram tangannya agar tidak mendekati untaku. Ketika keduanya sedang bertengkar, tiba-tiba muncul 3 ekor kerbau liar. Bapak tua itu berkata kepada sang pemuda, ambillah salah satu dari 3 kerbau tersebut, yang mana kau suka sebagai tebusan onta sahabatku manusia ini. Kemudian pemuda itu berdiri dan mengambil seekor lembu dan lalu pergi. Bapak tua itu berpaling ke arahku dan berkata, wahai manusia, jika engkau singgah di sebuah lembah dan engkau merasa takut akan keangkerannya, maka ucapkanlah aku berlindung kepada Tuhan Muhammad dari keangkeran jin, dari keangkeran lembah ini. Janganlah engkau berlindung kepada jin. Lalu aku bertanya, siapa Muhammad itu? Bapak tua itu berkata, ia adalah nabi berbangsa Arab, bukan timur dan bukan barat, yang diutus pada hari Senin. Aku bertanya lagi, di mana tinggalnya? Bapak tua itu menjawab, dia di Yasrib, Madinah, yang banyak ditumbuhi kurma. Kemudian ketika subuh telah naik, maksudnya siang, aku menunggang kendaraanku sekencang-kencangnya sampai ke Madinah. Aku melihat Rasulullah SAW dan beliau menceritakan peristiwa yang kualami sebelum aku menceritakan sedikit pun. Beliau mengajakku masuk Islam sehingga akhirnya aku menjadi Muslim. Said bin Jubair berkomentar, kami melihat bahwasanya dia adalah Rafi ibn Umair yang menyebabkan Allah menurunkan ayat ya, bahwasanya ada seseorang lelaki dari golongan manusia yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari golongan jin, lalu mereka menambahkan kesesatan. Quran surah Jin ayat 6. Jadi di sini jelas, Pak, kalau kita datang ke satu tempat ya, ini kebiasaannya masyarakat kita, Pak ya, mayoritas mungkin ya. Kalau lewat di tempat yang angker, apa yang disebut, Pak? Tabi pun, ya, atau tabe, iya kan? Atau kalau dia pakai kendaraan, klakson. Kalau enggak, ngedimin lampu, iya kan? Atau seperti yang dikatakan oleh pemuda tadi, Rafi bin Umar tadi. Kalau apa namanya ya, orang-orang yang ini numpang, numpang, ini cucumu ini mau ini, ya mau lewat apa mau ini ya. Nah itu sebenarnya dilarang. Itu sebenarnya dilarang, nggak boleh kita seperti itu. Kenapa? Karena kedudukan kita sebagai manusia itu lebih mulia daripada bangsa jin. Lebih mulia daripada bangsa jin kita. Makanya kita nggak boleh. Cukup kata laki-laki tua tadi, aku berlindung kepada Tuhannya Muhammad. Dalam artian kita mengucapkan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau membaca doa-doa perlindungan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Atau doa-doa yang lainnya, baca Al-Fatihah atau baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau baca ayat kursi, silakan baca.
Jangan pernah sekali kita meminta perlindungan kepada bangsa jin di tempat yang angker tadi, yang dikatakan orang angker. Jadi ini memang tradisi dari masyarakat kita, kebanyakan. Maka dari itu, mudah-mudahan setelah kajian ini nggak ada lagi yang seperti itu. Nggak ada lagi yang ngedemin lampu atau apa, cukup. Ketika kita berada di satu tempat yang memang kita yakini itu angker, cukup bacakan kalimat-kalimat tadi atau banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ucapkan kalimat-kalimat yang seperti tadi. Sehingga itu akan mengundang ya mereka untuk lebih besar. Kenapa? Ketika jin dipuji, mereka akan lebih besar. Akan lebih besar, nambah ngelunjak istilahnya. Tapi kalau dia dikecilkan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kita kepada Allah, dia akan lebih kecil. Jadi seperti itu. Kita jangan meminta perlindungan kepada mereka. Tetapi kita harus mengecilkan mereka bahwa kita lebih mulia daripada mereka. Makanya minta doa perlindungan, memohon kepada Allah dengan membaca ayat-ayat tadi ya. Surah Al-Fatihah, awal surah Al-Baqarah, kemudian ayat kursi dan akhir surah Al-Baqarah. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Cukup. Nah ini dia. Karena masih banyak yang saya temukan yang seperti itu gitu ya. Apalagi kalau udah di tempat-tempat yang sangat luar biasa angkernya. Jadi gunung-gunung ya dan lembah-lembah ini serta lautan itu dan sungai sering dipakai, sering digunakan, dijadikan para pencari kesaktian sebagai tempat mereka bertapa dan bersemedi. Nah, kita karena daerah kita di daerah sungai, Pak ya, daerah lautan, daerah sungai, ada semuanya gitu ya. Pasti seringlah merasakan yang aneh-aneh gitu ya. Banyak kan ya yang jatuh ke sungai nggak ketemu mayatnya, hilang berapa hari. Nah, saya beberapa kali meruqyah orang yang jatuh ke sungai nggak kembali-kembali. Setelah diruqyah, habis saya pulang, qadarullah ditemukan. Seperti yang terakhir di Singkuang ya. Yang di Singkuang 2 kali saya meruqyah. Setelah saya ruqyah pulang, ternyata qadarullah ditemukan. Begitu juga yang terakhir itu di Singkuang itu ya, yang ternyata ditemukan hanya potongan badannya saja. Itu setelah saya meruqyah, saya pulang sholat gitu, dapat kabar ditemukan. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita ke sungai gitu ya, atau ke gunung gitu ya, ke lembah, lautan, silakan banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, karena tidak ada perlindungan yang terbesar adalah kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 102, maka di situ kita akan menemukan bagaimana kisah malaikat Harut dan Marut. Di situ adalah bagaimana jin ya, manusia meminta perlindungan kepada jin ya, dan kemudian di situ juga dikisahkan tentang bagaimana jin tersebut memecah belah atau menceraikan antara suami dan istri. Jadi seperti yang kita bacakan tadi bahwa jin tersebut akan mendapatkan kasta tertingginya ketika dia mampu menceraikan suami dan istrinya. Jadi kalau suami dan istri ada yang bercerai, mereka tepuk tangan Pak, bergembira. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kasta yang tertinggi. Jadi berhati-hati ya, kalau ada ya na'udzubillah ya,
kalau ada orang datang untuk bercerai minta pendapat, maka katakan kepada mereka sabar. Karena itulah ujian, cobaan yang sangat luar biasa. Baru malam kemarin ada yang minta ruqyah sama saya. Permasalahan suami istri juga, baru berapa hari nikah sudah mau cerai. Ya, jadi yang didatangkan suaminya saja tanpa membawa istrinya. Saya tidak mau meruqyah kalau hanya suaminya saja menerima kita mendengar satu arah saja dari suaminya tanpa dari istrinya juga, karena bisa ujung-ujungnya bisa fitnah gitu ya. Maka yang kita harus berikan kepada mereka pemahaman yang paling penting adalah bersabar dengan sikap masing-masing, dikarenakan laki-laki punya kelebihan, punya kekurangan. Begitu juga perempuan punya kelebihan, punya kekurangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan manusia tersebut, laki-laki dan perempuan tersebut dengan lewat tali pernikahan. Maka kalau ada perselisihan di rumah tangga itu wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang pasangan suami istri yang bercerai, maka jin bersorak-sorak, bertepuk tangan karena mereka mendapatkan kasta yang tertinggi. Maka dari itu perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal itu. Nah, kemudian ada juga namanya jin gowas, Pak. Jin gowas yaitu jin penyelam. Nah, Allah menyebutkan jin-jin yang ditundukkan di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman ada yang bertugas menyelam di dalam lautan. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan istilah ghawas, sebagaimana dalam ayat surah As-Sad, Quran surah As-Sad ayat 37, wasyayatina kullabanna'i wa ghawas. Dan kami tundukkan kepadanya setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam. Nah, ini dia. Syekh Usamah Muhammad Al-Wahdi menyebutkan bahwa kebanyakan jin penyelam ini beragama Islam, tapi ada juga di antara mereka yang kafir. Jin-jin jenis ini banyak tinggal di tempat-tempat yang banyak airnya seperti lautan, sungai, dan danau. Jadi banyak jin-jin muslim juga ya di sekitar sungai, lautan, dan danau. Itu ada namanya jin ghawas. Ya. Nah, ada yang menarik tadi, Pak. Dan kami tundukkan kepadanya setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam. Ini menarik nih, Pak. Mungkin selama ini kita pernah mendengar, Pak ya, yang kisah Roro Jonggrang, Pak. Membangun candi dalam waktu semalam. Betul? Siapa yang membangun? Setan. Setan dari kalangan jin. Dan itu memang betul. Jin yang membangunkan. Tetapi dengan kecanggihan teknologi sekarang, manusia juga bisa membangun bangunan super mewah berapa puluh tingkat dalam waktu 24 jam. Di Cina ada, Pak. Silakan dibuka, nanti di YouTube-nya ada, Pak. Ya. Cina itu bisa membangun satu bangunan yang tingginya sekian puluh lantai dengan luas yang sangat luas dalam waktu 1 hari, 24 jam. Pakai teknologi mereka membangunnya. Bisa ternyata. Dan saya kemarin melihat di YouTube-nya. Ada. Kalau dulu ya kita hanya mendengar Roro Jonggrang yang bisa dengan bantuan jinnya ya bisa membangun candi ya karena kepagian ya akhirnya satu ya dia yang jadi ininya gitu ya, pelengkapnya. Allah alam. Nah, sekarang manusia juga bisa melakukan itu. Dan itulah jin ya. Tenaganya banyak. Ya, seperti itu, Pak.
Menarik ini loh. Kemudian yang ketiga, jin juga tinggal di WC dan tempat najis. Nah, ini yang paling banyak. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebelum masuk kamar mandi dan WC, hendaklah membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah ini dia ininya, hadis yang ininya gitu ya. Inna hadzal husus muhdarrah. Fa idza ata ahadukum al khala falyakul Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Rawahu Abu Daud. Sesungguhnya tempat-tempat pembuangan kotor ini didatangi jin. Maka jika salah seorang kamu ingin masuk WC, maka ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan jantan dan setan betina. Hadis Abu Daud dan dari Zaid bin Arqam. Nah, itu doanya sudah jelas. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan jin betina dan jin jantan. Makanya ketika kita masuk WC, sebersih apapun WC-nya tetap baca doa. Sekalipun kita masuk WC di hotel bintang 5, bintang 7 gitu ya, yang WC-nya bisa tempat tidur di dalamnya gitu ya, tetap ya namanya tempat kotorannya ke tempat kotoran. Makanya kita malu Pak sebagai umat Islam gitu ya, kalau seandainya ada WC-WC di di toilet-toilet musola atau masjid kita yang kotor. Ya, malu kita. Nah, sekarang ada lagi viral sekarang itu Kang Cecep. Jadi Kang Cecep itu dia mewakili anak muda ya. Dia setiap hari keliling Pak, keliling ke musola masjid-masjid yang dicari sama dia yang WC-nya kotor, dia bersihin sendiri tanpa sepengetahuan orang. Jadi orang-orang udah lewat dari pagi itu ya, kan sudah nggak ada di masjid lagi. Nah, dia datang. Sengaja dia datang, dilihat kalau WC-nya kotor, semuanya kotor, kamar mandinya dibersihin sama dia pada saat itu juga. Itu semua anak muda sendiri Pak, sendiri. Dan qadarullah sekarang banyak yang mengikuti jejak beliau, alhamdulillah. Dan beliau ada banyak yang banyak yang perhatian sama beliau. Akhirnya beliau diundang oleh salah seorang konten kreator juga di TikTok dia, diberangkatkan umroh bersama beliau, masya Allah. Itu padahal dia baru nge-share berapa video TikTok aja Pak, baru sekitar 10-an lah video yang dia yang dia share itu ya. Tadinya nggak mau di-share sebenarnya sama dia, cukup untuk pribadi aja, cuman kata teman-temannya udah kita untuk ini aja, untuk untuk membuka mata kaum muslimin, agar kaum muslimin ini peduli dengan kebersihan masjidnya, kebersihan tempat toiletnya, tempat uduknya, dan masih banyak di tempat kita Pak ya. Kalau kita keliling gitu ya, yang tempat toiletnya pokoknya. Makanya almarhum Ustadz Muharram dulu ya, sering kalau berkeliling ke masjid itu yang dilihat sama beliau toiletnya dulu. Nah, gitu. Bagaimana kita mau sholat, mau suci, mau bersih kalau seandainya toiletnya kotor. Dan alhamdulillah sekarang musola Sabilal Muhtadin ini toiletnya luar biasa bersihnya, bagus. Ya, semoga ini bisa jadi pemacu untuk lebih lagi meningkatkan kebersihan dan kebaikan untuk kebaikan kita semuanya. Jadi tempat tinggal jin itu di WC, di tempat-tempat yang najis ya. Maka kita harus senantiasa membersihkannya. Banyak Pak saya meruqyah orang itu ya, yang ternyata masuknya jinnya dari ketika dia baru keluar dari WC. Ada juga sekitar 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu ya, saya berteman dengan ada tetangga gitu ya. Anaknya tetangga itu
ketika dia berkemah di satu bumi perkemahan di Bandar Lampung ya, dia tuh ketika duduk di WC, di depannya ada makhluk yang jelek sekali pokoknya. Dan itu bukan satu, banyak. Jadi karena dia memang indigo gitu ya. Ya indigo itu sebenarnya istilah aja Pak. Sebenarnya itu gangguan jin. Ya dia diam aja, pucat aja dia gitu ya. Pucat aja. Dan memang jin-jin yang di dalam WC itu jin-jin yang sangat yang jelek-jelek rata-rata. Nah, kemudian Imam Badruddin Asy-Syibli menyatakan bahwa jika orang yang masuk WC itu membaca doa ini sebelum masuk, maka ia akan terlindung dari pandangan jin sehingga mereka tidak dapat melihat auratnya. Makanya kan ada sebagian dari manusia itu Pak ya, yang kalau masuk di WC itu dia maunya memang polos, betul-betul polos, istilahnya telanjang bulat. Enggak senang kalau dia enggak telanjang. Ada yang seperti itu. Nah, kalau keadaan seperti itu, dari luarnya sudah baca doa dulu. Usahakan baca doa, jangan sampai nggak baca doa. Minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak dilihat oleh jin. Nah, ada juga yang memang ya gitu, dia separuh-separuh gitu ya. Dalam artian nggak dibuka semuanya. Nah, ini yang anjuran dari para masyayikh, harusnya jangan terlalu terbuka banget gitu. Kemudian Wahid Abdus Salam Bali menceritakan bahwa beliau pernah berdialog dengan jin muslim saat meruqyah seseorang. Apakah kamu tinggal di WC atau toilet? Tanyanya, jin itu menjawab tidak. Saya Wahid berkata, tapi di dalam hadis disebutkan bahwa jin tinggal di jamban dan WC. Jin itu mengatakan, ya, akan tetapi tempat itu khusus untuk jin kafir. Karena mereka lebih mengutamakan tempat-tempat najis dan kotor. Untuk menghindari terjadinya gangguan jin yang berada di dalam toilet, maka perlu menjaga adab-adab sebelum sesudah berada di dalamnya. Nah, adab-adab tersebut antara lain yang pertama mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Itu adab yang pertama. Yang kedua, tidak berbicara di dalam toilet kecuali dalam keadaan darurat. Nggak boleh ngomong-ngomong di WC sekalipun bagus kamar mandinya seperti hotel itu tadi itu. Karena dia tetap tempat yang kotor. Apalagi di tempat yang ya tahu sendiri lah kotor banget gitu ya. Kemudian kebiasaan orang Indonesia, mungkin bukan orang Indonesia aja, seluruh dunia mungkin ya, paling seneng nyanyi di kamar mandi. Iya Pak, Bu, ya, paling seneng nyanyi di kamar mandi. Kayaknya kamar mandi itu jadi tempat yang paling asik untuk nyanyi, untuk menyalurkan bakat yang terpendam, tapi nggak pernah juara. Ya, atau berteriak-teriak. Nah ini nggak boleh, adabnya nggak boleh, adabnya nggak bagus. Kemudian tidak membuka aurat kecuali sebatas yang diperlukan. Kalau mandi diusahakan pakai basahan. Tapi kalau memang dia mau polos saja, yaitu dari luar baca doa, harus diingat baca doa, minta perlindungan sama Allah. Kemudian tidak boleh menangis dengan suara atau tanpa suara. Karena ada orang yang sedih Pak ya, biasanya ada orang yang sedih itu pelariannya kemana? Ke WC. Karena nggak mau ketahuan kan ya, pura-pura dia kan. Nah diusahakan jangan seperti itu. Jangan sampai masuk ke dalam WC. Karena jin itu masuk ya Bu ya, Pak ya. Ketika seorang itu berada dalam kesedihan, jin akan mudah masuk. Ketika seorang tersebut dalam keadaan yang sangat marah sekali, itu mudah masuk. Atau jin itu masuk dalam keadaan seseorang dalam keadaan yang sangat bahagia sekali. Nah ini dia Pak, kenapa jin masuk ketika seorang sangat bahagia sekali? Coba kita perhatikan Mbak, kalau orang yang bahagia mendapatkan sesuatu yang dia kehendaki, itu perginya kemana Pak? Sebagian ini ya, sebagian orang gitu ya, kemana Pak? Ke diskotik. Akhirnya setan yang masuk.
dapat misalnya dapat apa? Dapat undian. Wah, bahagia. Kalau bahagia saking bahagianya, yuk kita minum-minum. Dapat ini. Nah, minum-minumnya dikirain minum kopi wajar ke kafe gitu ya, minum kopi kafe kan banyak menjamur kafe-kafe sekarangnya. Minum kopi wajar aja gitu kan. Ini salah tempat karena saking bahagianya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh menangis dengan suara atau tanpa suara di dalam WC. Kemudian ketika keluar membaca doa. Ghufranak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Ya. Kemudian tidak boleh membuang air panas atau benda keras ke dalam toilet kecuali dengan membaca bismillah dengan suara keras atau dari luar. Jangan di dalam WC-nya, tetapi dari luar. Pernah Ibu buang air panas ke dalam lubang WC? Enggak pernah, atau ngebersihkan WC karena udah kotor karatan istilahnya, dibersihkan dengan caranya mencampurkan kapur dengan air panas atau dengan cairan-cairan yang lainnya. Nah, kalau seandainya kita mau buang air panas, ya jangan sembarangan. Kudu baca bismillah dulu, tapi dari luar baca bismillahnya, jangan di dalam. Dalam bismillah, jangan. Karena itu yang kotor dari luar. Minta doa perlindungan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa kali saya meruqyah orang yang ternyata kebiasaan dia itu ngebuang air panas ke wastafel dan lubang-lubang seperti WC tadi itu. Sering kali saya meruqyah orang yang seperti itu. Ya. Pas jinnya ngomong, ini dia nih kebiasaannya. Sering betul katanya membuang air panas di WC. Itu keluarga saya mati, berapa jin keluarga saya yang mati katanya. Jadi dendam dia kan. Nah, wallahualam kebenarannya atau tidak, iya tidaknya gitu ya. Tetapi pas saya tanyakan sama keluarganya, memang kebiasaannya udah itu. Ada air panas bisa masak, udah buangnya ke situ dia. Ternyata di situ ada jin yang sedang, bisa jadi kumpul keluarganya di situ apa gimana, mati. Dendam mereka langsung gitu kan. Ya seperti itu. Kemudian tidak boleh merasa takut masuk ke dalam toilet. Nah ini dia, nggak boleh kita takut karena inna kaidas syaiton kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangatlah lemah. Yang paling kuat itu tipu daya siapa, Pak? Bu? Tipu daya siapa yang paling luar biasa? Perempuan. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Coba baca surah Yusuf. Ya. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya engkau, wahai Julaiha, itulah sangat luar biasa. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindari dari segala sesuatu yang terburuk dari gangguan jin ya, terutama ketika kita berada di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Dan semoga saja dengan memahami jin secara syariah ini kita akan lebih memaknai bahwa jin itu harus kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala atas gangguan dari mereka dan bermohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di lain kesempatan akan kita sambung lagi, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.